Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Semoga kalian saat ini senantiasa dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan insya Allah hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang minggu lalu sudah dijelaskan ke kalian, yaitu terkait dengan logika dan algoritma. Dan untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi terkait dengan logika algoritma ini dalam pembahasan terkait dengan bagan alir. Nah, atau istilah lainnya adalah flowchart. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan apa itu logika dan apa itu algoritma. Dalam pembahasan algoritma, Bapak sudah menjelaskan adalah bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Di mana langkah-langkah ini adalah dicari langkah terbaik yang kita tempuh gitu kan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkah-langkah yang kita buat ini nanti diperlukan ada semacam pengkomunikasian atau bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada orang lain supaya lebih mudah dipahami dan sesuai dengan aturan. Nah, di dalam logika dan algoritma ada cara bagaimana kita mengkomunikasikan langkah-langkah yang telah kita buat. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan bagan alir atau flowchart. Nah, apa itu bagan alir? Bagan alir ini adalah merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi ini memang ada kaitannya dengan materi algoritma yang sudah kita bahas. Di pertemuan sebelumnya, di algoritma kita sudah menjelaskan bahwa algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian kita ya terhadap suatu masalah. Nah, langkah-langkah penyelesaian ini dituangkan dalam sebuah bagan yang dinamakan flowchart atau bagan alir. Nah, seperti apa sih flowchart itu? Nah, flowchart itu secara fungsi nanti akan ada beberapa fungsi. Yang pertama, flowchart itu memiliki fungsi sebagai dokumentasi proses. Ya, dokumentasi di sini dalam artian adalah bagaimana kita mendokumentasikan ya, menampilkan gitu kan ya suatu langkah-langkah penyelesaian menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami oleh orang lain ya lebih 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 terorganisir dan dapat mudah dipahami oleh orang gitu kan ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari bagan alir itu adalah petunjuk untuk memecahkan masalah ya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Sehingga nanti ketika langkah-langkah dituangkan menjadi sebuah bagan, maka akan menjadi petunjuk bagi orang lain bagaimana aliran ya atau proses menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut. Terus yang ketiga, bagan alir juga bisa berfungsi untuk pemrograman ya. Dalam hal ini, bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana garis besar program yang akan dibuat ya, oleh seorang programmer. Bagan alir juga dapat digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface-nya di dalam aplikasi yang akan kita buat. Kemudian yang keempat, bagan alir juga berfungsi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya prosedural. Ya, contoh dalam hal kaitannya prosedur pada sebuah instansi gitu kan ya. Kalau kalian mungkin ke Bapak contohkan ke Dinas Catatan Sipil ya untuk membuat administrasi kependudukan. Nah, biasanya ada bagan alir tuh, bagaimana langkah-langkah untuk membuat IKTP gitu kan, langkah-langkah untuk membuat kartu keluarga. Nah, dibuat dalam sebuah bagan alir. Nah, itu kan awalnya dari sebuah masalah. Ya, masalahnya apa? Masalahnya masyarakat bagaimana masyarakat bisa membuat kartu tanda penduduk. Nah, akhirnya dibuat langkah-langkahnya tuh. Nah, langkah-langkah itu kemudian dituangkan dalam sebuah bagan alir. Nah, kemudian selanjutnya bagan alir ini nanti
dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama ada yang namanya simbol masukan ya. Jadi simbol masukan ini simbol-simbol yang fungsinya untuk untuk menandakan adanya masukan atau input. Yang kedua ada simbol pemrosesan. Nah, kalau pemrosesan ini berfungsi atau simbol itu menggambarkan bagaimana pemrosesan sebuah data atau langkah-langkah tadi ya. Terus yang ketiga ada simbol penyimpanan yang berfungsi untuk menandakan adanya penyimpanan. Dan yang ketiga ada yang namanya simbol arus. Arus ini maksudnya itu langkahnya ya, dari satu langkah ke langkah lain itu kan dituangkan dalam sebuah arus ya, dalam artian nanti setelah proses ini lanjut ke proses yang mana. Nah, di sini Bapak akan berikan beberapa contoh ya kepada kalian ya, contoh-contoh simbol flowchart yang ada yang biasa banyak digunakan ya. Nah, mungkin nggak semua Bapak perlihatkan ke kalian ini yang biasa saja, mungkin yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama ada simbol, ini namanya simbol terminator. Nah, simbol terminator ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Jadi kalau dalam sebuah flowchart ini ada yang namanya biasanya dikatakan mulai atau start ya. Nah, ini harus ditandai dengan simbol yang ini ya. Kayak apa ini ya? Elips tapi bukan juga ya. Jadi ini sebagai pertanda bahwa sebuah proses bagan alir itu dimulai atau diakhiri. Terus yang kedua ada ini juga berfungsi juga untuk menandakan akhir. Kemudian yang kedua ada simbol proses. Nah, proses ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahap tertentu. Jadi ini menggambarkan proses terjadinya pengolahan entah itu pengolahan data atau proses berlangsungnya sebuah ya tahapan-tahapan tertentu ya. Kemudian selanjutnya ada simbol ini dikatakan sebagai simbol keputusan atau decision ya. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi yang terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi. Jadi simbol decision ini atau keputusan ini biasanya kita diberikan dua pilihan yang harus terpenuhi, apakah terpenuhi atau tidak. Jika ya, jika terpenuhi, jika dalam pengambilan keputusan itu menghasilkan keadaan benar. Jika tidak, itu jika pengambilan keputusan itu menghasilkan keadaan yang salah. Dalam artian terpenuhi atau tidak. Contoh kalau Bapak contohkan dalam makanan yang kemarin ditugaskan yang membuat nasi goreng. Nah, nanti bisa dibuat pertanyaan, apakah nasi goreng sudah matang? Jika ya, berarti dihidangkan. Jika tidak, berarti ditunggu sampai matang gitu kan ya, atau dimasak lagi sampai matang. Terus kemudian ada namanya simbol subproses. Subproses ini yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses ya. Contoh di sini ini sebenarnya sama kayak simbol proses tadi ya, tapi ada dua garis ya yang menandakan bahwa ini bisa dipecah lagi. Contoh kalau kalian ketika mau berangkat nih, sebelum berangkat kalian mandi. Nah, proses mandi ini bisa dipecah lagi menjadi beberapa proses ya. Contoh mempersiapkan handuk gitu kan ya, mempersiapkan alat mandi, sabun gitu kan, sikat gigi, pasta gigi, kemudian dia masuk ke kamar mandi gitu kan ya, membersihkan badan, kemudian setelah itu dikeringkan dengan handuk sampai selesai. Nah, itu kan bisa diperinci lagi gitu kan ya, dari satu proses mandi tadi. Atau makan juga dari satu proses makan kita bisa perinci lagi. Kemudian ada simbol yang namanya simbol data ya. Ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Jadi data-data yang kita butuhkan untuk memproses sebuah penyelesaian gitu kan ya. Terus yang ketiga yang selanjutnya mohon maaf, ini ada penunjuk atau flow direction. Tadi simbol arusnya ini ya digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart ya. Jadi ini
menunjukkan nanti data itu mengalir kemana selanjutnya. Ini namakan simbol arus gitu kan, atau penunjuk alir. Kemudian selanjutnya ada simbol persiapan atau preparation ya. Biasanya sebelum memulai sesuatu itu kan ada persiapannya. Ini bisa menggunakan simbol ini. Kemudian selanjutnya ada simbol konektor. Nah, konektor itu ada dua ya. Ada konektor one phase, ada yang off phase. Kalau one phase ini digunakan sebagai titik awal penghubung satu langkah. Nah, biasanya pada halaman yang sama. Kalau off phase itu titik temu penghubung satu langkah dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Nah, itu simbol-simbolnya nanti kalian bisa baca ya di buku paket yang sudah diberikan kepada kalian, dan juga nanti akan Bapak berikan juga modul tambahan untuk lebih memahami terkait dengan simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan contoh ke kalian bagaimana implementasi flowchart tadi. Di sini Bapak akan memberikan contoh. Ini ada algoritma membuat kue coklat. Kalau kemarin kan kalian algoritma membuat nasi goreng. Nah, algoritma seperti apa? Yang pertama, ketika membuat kue kita memerlukan bahan-bahan gitu kan ya, agar hasilnya cocok dengan lidah. Berikut adalah algoritma dalam membuat kue ya. Ini salah ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur, dan lain-lain. Yang kedua, sediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, telur, dan kocip ya. Kemudian yang ketiga, tentukan komposisi bahan sesuai dengan resep, yaitu terigu 175 gram, margarin 150, dan selanjutnya ya. Dan seterusnya ya. Nanti silahkan, ini hanya contoh saja. Mungkin setiap orang berbeda-beda. Pak, saya mah nggak segitu terigunya, ya silahkan. Pak, saya coklatnya banyak, ya silahkan. Ini selera saja. Ini hanya contoh saja. Kemudian setelah itu yang keempat, kocok margarin dan gula halus hingga lembut, masukkan kuning telur, kocok rata. Ayak terigu dan coklat bubuk, lalu masukkan ke adonan aduk. Masukkan dalam plastik segitiga, semprot pada loyang yang telah dioles margarin, semprot berbentuk bulat, lalu pipihkan dengan punggung sendok plastik. Taburi koko chip, panggang hingga matang. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi mungkin setiap orang beda-beda ya. Ini langkah yang Bapak berikan gitu kan ya untuk membuat kue coklat tadi. Nah, bagaimana langkah-langkah ini yang sudah kita buat ya, kita tuangkan dalam sebuah flowchart. Nah, ini penuangannya seperti ini ya. Nah, ini start atau mulai ya. Kemudian di sini siapkan alat dan bahan. Tadi yang sudah disebutkan ya, alat bahannya. Kemudian di sini ini berarti persiapan ya, preparation. Kemudian ini terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, kuning telur, koko chip, ini berarti data ya. Data itu kan yang kita olah untuk menjadi di sini dijadikan sebagai kue coklat gitu kan ya. Kemudian prosesnya selanjutnya setelah disiapkan bahan-bahannya, kemudian diproses. Nah, di sini kocok margarin dan gula, kemudian tambahkan kuning telur, kemudian ayak terigu. Nah, ini langkah-langkah ini terus berproses. Nah, kalau tidak cukup, kalian bisa menandakan ini konektor ini yang one phase ini. Nah, kemudian disambung ke off phase ini. Masukkan dalam segitiga, plastik segitiga, semprot, taburi dengan kecil, panggang, tunggu dan lihat. Nah, ini ada decision atau keputusan. Apakah sudah matang? Kalau tidak, berarti masih dipanggang. Kalau iya, berarti hidangkan. Kalau sudah hidangkan, berarti selesai. Nah, ini penuangan langkah-langkah tadi digambarkan dalam sebuah bagan yang namanya flowchart. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk lebih memahaminya, kalian silakan bisa membaca kembali buku-buku yang sudah diberikan. Ya, insya Allah nanti juga tambahkan dengan modul yang akan Bapak bagikan ke kalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.